Gejolak emosi ex-bupati usai ditangkap KPK lagi. Mantan Bupati Kepulauan Talaut, Sri Wahyumi Mariamana Lip, mengamuk. Emosinya bergejolak karena ditangkap KPK lagi setelah bebas dari lapas. Sri Wahyumi bebas dari penjara setelah menjalani masa hukuman dalam perkara suap-menyuap terkait revitalisasi pasar di wilayahnya. Namun, dia ditangkap lagi oleh KPK. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menuturkan Sri Wahyumi seharusnya dihadirkan dalam konferensi pers KPK. Namun, karena emosinya sedang tak stabil, akhirnya Sri Wahyumi tidak ditampilkan, tidak bisa menampilkan tersangka karena berupaya menyampaikan tapi kemudian, setelah akan dilakukan penahanan, keadaan emosi tidak stabil. Kami tidak bisa menampilkan yang bersangkutan, ucap Ali di KPK, Kamis, tanggal 29 April tahun 2021, Ali memastikan semua syarat penahanan atas Sri Wahyumi sudah dipenuhi. Dalam kasus ini, Sri Wahyumi diduga menerima gratifikasi 9,5 miliar rupiah proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut pada tahun 2014 sampai tahun 2017. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap dalam lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo pada 2019, yang sebelumnya juga menjerat Sri Wahyumi. Sri Wahyumi pun langsung ditahan KPK. KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September tahun 2020 dan menetapkan tersangka SWM, Sri Wahyumi Mariamana Lip, sebagai tersangka, ucap Deputi Penindakan KPK Karyoto. Karyoto lantas menjelaskan duduk perkara yang menjerat Sri Wahyumi. Berikut penjelasannya, sejak Sri Wahyumi dilantik sebagai Bupati Kepulauan Talaut periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Sri Wahyumi berulang kali melakukan pertemuan di rumah dinas jabatan dan rumah kediaman pribadi dengan para ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Talaut, yaitu John Rianto Majampo selaku Ketua Pokja tahun 2014 dan 2015, Azaria Ratu Maatui selaku Ketua Pokja tahun 2016, dan Franz Weil Lua selaku Ketua Pokja tahun 2017. Sri Wahyumi juga selalu aktif menanyakan daftar paket pekerjaan PBJ di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut yang belum dilakukan lelang dan memerintahkan kepada para ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaut untuk memenangkan rekanan tertentu sebagai pelaksana paket pekerjaan tertentu dalam proses lelang. Selain itu, Sri Wahyumi diduga memberikan catatan dalam lembaran kertas kecil berupa tulisan tangan berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk langsung dan memerintahkan kepada para ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaut meminta komitmen fee sebesar 10% dari nilai pagu anggaran masing-masing paket pekerjaan sekaligus melakukan pencatatan atas pemberian komitmen fee para rekanan tersebut. Uang yang diduga sudah diterima Sri Wahyumi sejumlah 9,5 miliar rupiah. Sri Wahyumi disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara ini adalah kali kedua SWM ditetapkan sebagai tersangka. Meski secara waktu, perkara kedua ini lebih dulu dilakukan oleh SWM. Pengembangan perkara ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh perkara yang berasal dari kegiatan tangkap tangan, kata Karyoto. KPK mengatakan penahanan kembali terhadap Sri dikarenakan ada kelemahan pada sistem OTT, operasi tangkap tangan.
Karyoto menjelaskan saat itu KPK masih memiliki bahan-bahan lain terkait perkara untuk dikembangkan. Namun hal itu tertahan karena keterbatasan OTT. Inilah salah satu kelemahan kalau kita melakukan OTT. Waktu itu kita punya batas waktu hanya 60 hari ya kemarin-kemarin. Ketika kita sedang melakukan penahanan orang, maka segera mungkin berkas perkara diselesaikan, katanya. Nah, pada saat itu sebenarnya masih banyak bahan yang bisa dikembangkan untuk dilihat perkaranya apa. Apakah dalam hal pengadaan barang dan jasa atau dalam hal apa, sambung Karyoto.